Halo Ibu, jadi saya dapat tugas dari kampus untuk mewawancarai korban dari KDRT atau kekerasan terhadap perempuan. Nah ini Ibu sendiri kan menjadi korban ya. Ini mohon maaf kalau kami mengungkit-ungkit lagi kasus yang pernah Ibu alami dulu. Jadi Ibu mengalami KDRT itu pada tahun berapa Ibu? Tahun berapa ya, saya kayaknya 14 tahun yang lalu deh. 14 tahun. 14 tahun yang lalu, anak-anak masih pada kecil-kecil. Jadi rumah tangga itu selalu goyah kan. Kalau masalah saya juga KDRT-nya itu jadi parahnya benar-benar dimadu juga, dipukulin juga, disiksa juga, dihina juga. Jadi di awal pernikahan itu belum ada apa-apa. Belum. Terjadinya setelah Ya dia suka kenal sama wanita lain gitu, suka nongkrong gitu. Berarti yang jadi pengaruhnya itu wanita itu ya. Mungkin ya. Pertama kali apa Bu yang dilakukan? Pertamanya suka gentak-gentak gitu kan, gentak-gentak. Lama-lama saya itu kan nggak kuat ya, terus saya pergi, terus ekonomi juga kan rendah gitu kan, dia galak tapi untuk ekonomi nggak sesuai gitu ya, anak-anak banyak. Akhirnya saya pergi ya, saya tinggal anak-anak bukan untuk mencari seseorang, bukan. Jadi saya pergi kerja, saya sempat kerja di catering, saya sempat kerja di bantu-bantu orang gitu. Tapi kalau saya dapat penghasilan itu, dia curiga, disangkanya saya main sama orang. Dia pulang itu dari pukulan, tendangan, cacian maki, itu sering. Jangankan untuk di rumah, di dalam bis, di dalam pasar, mau di mana itu pasti kata cacian itu udah nggak terini lagi. Jadi nggak ingat tempat gitu ya? Nggak ingat tempat, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata segalanya dia udah. Tapi saya nggak pernah ngelawan. Kalau saya ngelawan saya habis gitu. Jadi kalau pukul itu pala, badan, semua dia pukul. Kalau boleh tahu latar belakang pekerjaannya suami Ibu itu? Dia kan latar belakangnya pedagang di pasar minggu ya. Di pasar. Saya itu kalau dipukul tuh kepala itu sampai benjol-benjol, muka nih lembab gitu, lembab semua, tangan-tangan lembab. Tapi saya memang nggak berani ngelawan, juga nggak berani lapor polisi, karena dulu saya pikir anak-anak kan banyak ya, anak masih kecil-kecil, jadi nggak ada pikiran untuk ke situ gitu, nggak ada. Jadi Ibu nggak melakukan pelaporan karena Ibu memikirkan anak-anak masih kecil-kecil. Akhirnya saya pisah di tahun 14 tahun yang lalu, saya pisah. Pisahnya ya saya habis disiksa, saya keluar dari sini, saya dipukul kan, keluar darah. Terus akhirnya saya sama orang tua udah disuruh pisah gitu, dianya tidak mau, tapi saya tetap pisah. Akhirnya sekarang kita pisah, udah pisah. Untuk ngidupin anak-anak ya udah, saya jadi kuli nyuci, kuli gosok, apa aja deh, yang penting halal. Nah, setelah kejadian itu kan Ibu kan juga dapat lebam-lebam, terus mungkin psikologi Ibu juga terganggu gitu kan. Itu Ibu melakukan pengobatan untuk menghilangkan trauma itu atau gimana? Enggak, jadi saya ngilangin trauma sih enggak ya. Cuman ya saya bawa gimana ya, saya nggak peduliin aja gitu, nanti dia sembuh sendiri. Happy aja. Karena happy sama anak-anak aja. Pas saat Ibu disiksa itu anak-anak melihat juga? Melihat semua, masih kecil-kecil, paling hanya dia bisa nangis aja, suka nangis cerit-cerit gitu. Ini yang lagi sakit juga itu, kalau mamanya lagi disiksa dia tutup telinga, tutup dia kebantal gitu, jerit-jerit aja gitu. Yang sekarang sakit itu dia masih kecil, sekarang udah SMP kelas 2. Dari tetangga Ibu kan pasti ada suara-suara itu kan? Ada yang sedihnya gitu. Kita kan kadang-kadang udah biasa gitu ya, sudah biasa ya, kalau ada yang misalnya melerai gitu ya, paling ya seperti itu, nanti ulang lagi. Makanya saya rumah itu nggak satu, jadi di sini saya kalau ribut saya dipindah, di sini aduh, jadi selalu pindah-pindah rumah karena dia bikin ribut terus.
Tapi dari tetangga ada yang, Bu sebaiknya lapor aja. Iya, Ada ya? ada yang bilang seperti itu. Mm-mm. Kadang-kadang Pak RT yang merukunin gitu ya, ini jangan seperti ini, dia bilangnya iya iya, tapi nanti seperti itu lagi gitu, seperti itu lagi. Kan banyak nih Bu, korban-korban KDRT itu terkadang dari pihak atau dari pelakunya ini saat ingin dilakukan pisah gitu, dia pihak tersebut tidak mau gitu. tidak mau dia. Oh iya. Kalau dibilang saya cerita gitu, saya pengen pisah dia seperti ini seperti dia malah marahnya itu seperti dendam, nanti kalau udah keluar dari ini awas gitu, jadi selalu ada ancaman gitu. Tapi Ibu pernah memergoki langsung dia lagi sama wanita lain? Jangankan memergoki, saya tuh satu rumah sama madunya dia, beneran satu rumah. Kalau saya bilang saya satu rumah di madu nggak masalah, udah sering main, tapi jangan mukul, jangan mulut kasar, tapi dia nggak, tetap ke saya mukul, tetap ke saya kasar gitu. Dari perempuan yang satunya tersebut apa diperlakukan sama seperti yang dilakukan Enggak ke juga, memang dia kayaknya dia emang udah kodrat dia seperti itu. Istri mudanya juga sering dipukul juga. Sering dipukul juga. Jadi dalam satu rumah itu ada ibu dan istri muda Iya ya, pernah iya, waktu anak masih kecil pernah ya. Nah sekarang kan pasti mungkin ada ya teman ibu nih yang mengalami KDRT juga gitu. Apakah ibu ada yang bercerita dengan ibu gitu? Iya ada. Lalu ibu menyarankan ada saya seperti gini, jadi kalau dia cerita, jadi seperti teman saya ya, saya bilang gini, sekarang ambil jalan baiknya, nggak usah takut kita nggak makan, nggak usah takut kita nggak bisa ngurusin anak. Contohnya saya anak 7, saya bilang saya anak 7, alhamdulillah sekarang anak-anak udah berhasil semua. Saya bilang saya dari untuk makan mereka saya nyuci kuli gosok, saya bilang gitu kan. Akhirnya oh ya seperti itu ya, iya akhirnya dia ikutan juga gitu kan, dia ngikutin saya, akhirnya ya alhamdulillah juga. Dianya juga nyaman hidupnya, anak-anaknya juga udah pada bisa sekolah, udah pada bisa kerja juga. Berarti pengalaman ibu bisa jadi, memotivasi. Saya bilang nggak usah takut kita nggak makan, saya bilang nggak usah takut kita nggak bisa ngurusin anak-anak, kita pasti bisa, ibu itu lebih bisa daripada bapak, saya bilang gitu. Ibu kenapa nggak mau melakukan pelaporan itu? Saya dulu kan punya pelaporan, kayaknya gimana ya, karena dari keluarga pihak dia nggak usah lapor katanya, nggak usah lapor polisi. Sekarang kan dulu mah nggak begitu seperti sekarang kan, gentar dikit-dikit lapor polisi. Kalau dulu ya udahlah, saya bilang gitu, kalau emang mau pisah mendingan pisah gitu kan, walaupun dengan ribut dengan ini, tapi saya tetap pisah. Berarti dulu ibu sempat kesusahan informasi ya terkait pelaporan itu? Iya, satu informasi juga, dulu juga nggak ada yang mendukung. Ayo kita lapor polisi apa gimana gitu, jadi malah selalu dibikin gimana ya, maklumnya rumah tangga suka berantem, tapi kan dia nggak tahu di dalamnya kita itu, karena saya udah sering, jadi ada kira-kira 2 tahunan saya itu seperti itu. Ibu kan kalau yang saya tahu ya, ibu kan sekarang jadi anggota PKK ya? PKK ya. Nah, adakah di dalam lingkup PKK itu kayak melakukan pencegahan untuk kekerasan terhadap perempuan? Nggak ada, karena saya kan PKK-nya ya seperti jentik lansia gitu, bukan ya. Ada juga sih kadang-kadang kalau misalnya di PKK itu ada seperti kekerasan rumah tangga, ini kita suka mendengarkan gitu. Kalau sekarang kan kekerasan rumah tangga sedikit aja kita udah lapor polisi, nggak masalah gitu. Kalau dulu kan nggak terlalu ini banget gitu. Mungkin ibu kan tadi sudah menceritakan pengalaman ibu. Ibu ada pesan nggak untuk para wanita-wanita di luar sana nih yang masih menjadi korban kekerasan dan masih bertahan sampai sekarang? Apa yang ibu mau berikan pesan untuk para wanita? Kalau saya semoga gini, kalau memang masih bisa bertahan ya bertahan, kalau emang udah enggak mendingan kita pisahnya bukan untuk kita seperti misal untuk macam-macam di luar, enggak, jadi untuk kenyamanan diri kita sama anak-anak kita gitu loh.
Kalau maunya saya seperti itu. Oke, baik. Iya. Terima kasih Ibu atas pengalamannya. Terima kasih juga sudah mau menceritakan dan mengungkit kembali nih. Saya juga mohon maaf. Iya, sama. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama.